Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afini Maulaya, mahasiswa UIN 1 Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPSS. Sebelum memasuki pembahasan SPSS, di sini saya akan mengenalkan istilah-istilah yang sering digunakan dalam menganalisis data statistik. Yang pertama ada istilah penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Yang kedua ada data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya data jumlah penduduk, data siap konsumen, data badan, dan laporan keuangan suatu perusahaan, data tes, dan lain-lain. Jenis-jenis data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagian. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, data nominal adalah data hasil pergolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja dan menunjukkan tingkatan tertentu. Yang kedua, data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Tipe data ini tidak memperhatikan jarak data, jadi jarak data bisa berbeda. Yang ketiga, data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama. Walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan, data ini tidak mempunyai nilai 0 atau absolut. Maksudnya angka 0 tetap ada nilainya. Contohnya dalam pengukuran suhu. Data ini dapat dibuat menjadi tipe ordinal yang menggunakan peringkat seperti dalam pengukuran skala Likert. Yang selanjutnya ada data rasio. Adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 atau absolut. Maksudnya angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Memasuki istilah yang ketiga yaitu ada variabel. Variabel adalah sesuatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada variabel tergantung atau variabel dependent. Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua variabel bebas atau variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Yang selanjutnya adalah istilah populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya adalah istilah analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data dan mengimplementasikan hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis deskriptif. Adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua analisis inferensial. Adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data itu ada dua. Yang pertama yaitu metode statistik parametrik. Adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Metode statistik non parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah istilah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat
pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Selanjutnya ada istilah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Terus yang selanjutnya ada istilah signifikan. Signifikan artinya meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Selanjutnya ada istilah probabilitas. Probabilitas atau p-value adalah peluang munculnya kejadian. Biasanya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi atau tingkat signifikansi. Jadi taraf signifikansi bisa ditanyakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Misal, ada 100 kejadian dengan probabilitasnya 5%, artinya bahwa peluang munculnya kesalahan akan terjadi sebanyak 5 kali dalam 100 kejadian. Selanjutnya adalah istilah kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Selanjutnya istilah degree of freedom. Degree of freedom atau DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. DF ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Selanjutnya mengenai pembahasan tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik dari berbagai program olah data statistik lainnya. SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Dahulu SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial saat itu. Kepanjangan SPSS adalah Statistical Pack over the Social Science. Tapi seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University. Saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. Pada tahun 1984, SPSS muncul dengan versi PC bernama SPS atau PC+. Dan pada tahun 1992, tercipta untuk versi Windows, SPSS for Windows. Setelah itu, SPSS terus mengalami perkembangan dan dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dan penyempurnaan dengan munculnya versi-versi SPSS for Windows seperti 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, dan lain-lain. Langkah-langkah pengolahan data SPSS sangatlah patrik. Setelah data diinput pada SPSS, data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel, dan lain-lain. Kemudian klik OK. Setelah itu, proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan muncullah output data. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.